Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Ratriasi, CGP Angkatan 7 Kabupaten Purbalingga. Hari ini saya akan mempraktekkan aksi nyata modul 2.3 tentang teknik coaching, di mana untuk hari ini saya bersama rekan saya Ibu Laila Fajria untuk melakukan praobservasi terlebih dahulu. Bu Laila, apa kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat, Bu Ratri. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Baik Bu Laila, pada pertemuan kita hari ini kita akan berdiskusi mengenai pembelajaran yang akan Ibu Laila laksanakan, begitu ya Bu? Ya, betul sekali Bu Ratri. Kira-kira Bu Laila nanti rencananya akan mengajar kelas berapa? Rencananya nanti saya akan mengajar di kelas 7G. 7G. Ya. Kemudian untuk materinya sendiri, kira-kira rencananya akan mengajar tentang materi apa Bu? Ya, materi yang akan saya ajarkan nanti tentang bumi dan tata surya. Bumi dan tata surya ya Bu ya. Bu Laila berarti nanti akan mengajar mapel IPA di kelas 7G dengan materi bumi dan tata surya, begitu ya Bu ya? Betul sekali. Kemudian Bu Laila, hal apa saja sih yang sudah Bu Laila persiapkan dalam pembelajaran nantinya? Ya, dalam pembelajaran yang akan saya lakukan, saya sudah mempersiapkan yang pertama ada modul ajar sebagai panduan nanti saya dalam mengajar. Kemudian ada media pembelajaran yang saya siapkan semenarik mungkin agar siswa itu bisa aktif, bisa motivasi dalam belajar. Kemudian ada juga perangkat ajar yang lain untuk asesmen atau penilaian. Jadi ada modul ajar ya, kelas 7 sudah kurikulum merdeka begitu ya? Betul sekali. Ada media dan perangkat penilaian begitu ya Bu Laila. Luar biasa sekali Bu Laila. Kemudian langkah-langkah pembelajaran yang seperti apa yang nanti akan diterapkan Bu? Oke, baik. Langkah pembelajaran yang akan saya terapkan nantinya, saya menggunakan model discovery learning atau penemuan yang diawali dengan pembukaan, di mana pembukaan pembelajaran itu ada berdoa, kemudian cek kehadiran siswa, kemudian persepsi, motivasi, dan penyampaian tujuan pembelajaran pada hari itu. Selanjutnya di bagian inti akan dibuat kelompok-kelompok kecil nantinya untuk berdiskusi dari apa yang saya tayangkan di video. Kemudian setelah berdiskusi nanti siswa akan mempresentasikan dari masing-masing kelompok tersebut, dan di akhir pembelajaran ada review atau merangkum kembali saya beserta siswa, kemudian ada kuis juga dan ada penugasan. Keren sekali Bu Laila. Dari persepsi tadi sudah diterapkan, terus sudah terhadir, kemudian kegiatan inti tadi ada membagi dalam kelompok kecil, kemudian setelah itu mungkin di bagian penutup ada review atau rangkuman gitu ya. Kemudian Bu Laila, persepsi yang seperti apa yang sekiranya akan Ibu Laila sampaikan? Persepsi yang akan saya sampaikan yang pertama itu melihat pertemuan sebelumnya, mengaitkan pertemuan sebelumnya dengan pertemuan yang akan dibahas, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah belajar apa saja sih benda-benda langit tersebut, dan salah satunya ada planet. Nah, dari benda-benda langit dan planet itu nanti akan dikaitkan dalam materi tata surya seperti itu. Begitu ya Bu Laila, bagus sekali Bu, keren. Nah, kemudian tadi ketika kegiatan inti tadi kan katanya Bu Laila mengatakan kelompok kecil, dibagi ke dalam kelompok kecil seperti itu ya. Betul. Itu bagaimana Bu Laila itu dalam membagi kelompoknya? Dalam membagi pada saat pembagian kelompok saya melihat dari segi jenis kelamin. Jadi dalam satu kelompok ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian saya juga melihat dari segi pengetahuan mereka. Dari satu kelompok itu ada yang bisa secara pengetahuan, ada yang kurang bisa, dan ada yang membutuhkan bantuan. Sehingga dalam satu kelompok kecil itu bisa saling bekerja sama. Keren sekali Bu Laila. Kemudian apa
apakah ada dalam kelompok itu kriteria tersendiri kenapa selain jenis kelamin gitu, apakah ada berdasarkan tingkat kemampuan atau bagaimana Bu, atau hanya yang penting satu kelompok itu ada perempuan, ada laki-laki? Menurut Bu Lela itu bagaimana? Ya, jadi selain jenis kelamin, ada juga melihat dari pengetahuan. Ada yang bagi saya itu merasa mereka bisa, kemudian ada yang sedang, dan ada yang butuh bantuan. Jadi dalam satu kelompok itu yang bisa akan mengajari yang butuh bantuan, seperti itu. Menarik sekali Bu Lela. Kemudian Bu, untuk model pembelajaran yang tadi Bu Lela sudah katakan di awal tentang discovery learning ya, kenapa kira-kira Bu Lela kenapa menggunakan model ini? Kenapa saya menggunakan model discovery learning? Karena discovery itu menemukan. Jadi saya ingin siswa-siswa saya itu menemukan apa sih karakteristik dari planet-planet yang ada dalam tata surya. Mereka menemukan sendiri tanpa saya memberitahu terlebih dahulu. Sekali ya Bu Lela ya. Kemudian Bu Lela selanjutnya, pada saat pembelajaran, apakah nantinya ada hal yang harus diperhatikan jika ada kendala baik dalam media ataupun yang lainnya? Kendalanya yang pertama manajemen waktu. Ya, saya sudah merancang 2 jam pembelajaran di mana sudah terdiri dari pembukaan, inti, dan penutup. Nah, ada kendala sendiri bagi saya nanti di manajemen waktu pada saat diskusi kemungkinan membutuhkan waktu yang cukup lama, dan juga nanti ada presentasi juga. Jadi di situ saya mencoba untuk mengatur waktu agar pada saat diskusi waktunya bisa sesuai dengan durasi yang sudah ditentukan. Sekali ya Bu. Jadi ketika nanti mengantisipasi manakala ada kendala tentang manajemen waktu, kira-kira Bu Lela nanti untuk kendala ini cara mengatasinya itu bagaimana Bu? Ya, untuk mengatasinya nanti bagi kelompok-kelompok yang mungkin butuh bantuan, saya akan mendatangi dan memberikan arahan agar mereka bisa lebih paham lagi, bisa untuk mengerjakan lebih cepat ya, melalui bimbingan, diskusi antar teman, biar nanti yang tadi perkiraannya barangkali kendalanya manajemen waktu itu bisa teratasi begitu ya Bu, biar efektif waktunya. Menarik sekali sih itu Bu. Kemudian begini Bu Lela, yang sudah Ibu Lela rencanakan tadi sudah sangat matang dan bagus menurut saya Bu. Semoga nanti perencanaannya yang sudah Bu Lela susun dapat terlaksana dengan sebaik mungkin. Kemudian pada saat pembelajaran nantinya, kira-kira komitmen apa yang ingin Ibu Lela lakukan untuk merealisasikan rencana tersebut? Tadi kan rencananya Bu Lela ingin anak-anak itu mengetahui tentang materi tata surya begitu ya Bu. Nah, kira-kira komitmen apa yang ingin Bu Lela realisasikan dari rencana pembelajaran ini? Baik, terima kasih Bu Ratri. Komitmen yang akan saya persiapkan nanti akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, kemudian agar bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Luar biasa sekali Bu Lela. Selanjutnya nanti mungkin saya akan hadir dalam kegiatan pengamatan pada saat pembelajaran Ibu Lela. Untuk kegiatan pasca observasi nantinya bisa kita lakukan kira-kira kapan ya Bu ya? Observasi nanti bisa dilakukan pada hari Jumat ketika ada jam di kelas 7G. Terima kasih Bu Lela. Nanti saya akan melakukan observasi di kelas 7G untuk pembelajaran Bu Lela, dan nantinya saya akan mencatat Bu untuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan sebagai data dan bahan agar nanti ketika Bu Lela sedang pembelajaran mengajar anak didiknya, saya akan mencatat hal-hal apa
saya siapkan dengan sebaik mungkin. Terima kasih Bu Lela, semoga sukses ya Bu Lela ya. Amin Bu Datri. Demikian untuk praobservasi sebelum pengamatan di kelas 7G. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat, cerdas dan berkarakter. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Prestasi yes, narkoba no. Oke. Hari ini saya semua ya. Alhamdulillah diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Adakah teman kita yang tidak berangkat? Berangkat semua? Berangkat semua. Baik. Saya ada bintang, ada asteroid, di kelas 7G ada, di luar angkasa ada, jangan sampai terbalik ya antara teman kalian dengan yang ada di luar angkasa. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang bumi dan tata surya. Sebelum masuk materi, saya mau mengetahui terlebih dahulu bagaimana perasaan kalian saat ini. Emoticon mana yang mewakili perasaan kalian saat ini? Atau sad atau sedih? Happy atau sedih? Happy ya. Coba praktekkan emoticon ini pada kalian. Coba kalian tersenyum. Happy? Nah, ini yang sudah kita pelajari kemarin. Ada beberapa benda-benda langit. Nah, dari benda-benda langit tersebut ada salah satu planet yang kita tempati atau kita tinggali. Menurut kalian, planet manakah yang kita tinggali saat ini? Di mana letak bumi? Jadi benar sekali, bumi adalah satu-satunya planet yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Tema pelajaran hari ini nanti melalui tayangan video akan ada video yang akan saya tampilkan, kemudian siswa dapat mengidentifikasi klasifikasi planet dalam tata surya. Kalian bisa mengurutkan planet-planet yang ada dalam tata surya. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, nanti kalian akan berkelompok menjadi kelompok kecil. Saya bagi menjadi kelompok kecil untuk mendiskusikan apa yang kalian lihat dalam tayangan video. Kalian bisa mendeskripsikan karakteristik planet-planet dalam tata surya. Akan saya bagi satu kelompok kecil mendapatkan satu planet, satu jenis planet, kemudian kalian deskripsikan karakteristiknya. Bisa dipahami? Siap. Silakan kalian berkelompok terlebih dahulu. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anak. Ya, silakan kalian berkelompok. Saya sudah kelompoknya. Planet dan meteorit. Yuk
Matahari bukan hanya bumi yang memiliki lapisan-lapisan. Matahari pun punya loh. Lapisan matahari kalau diurutkan dari dalam keluar antara lain inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Ini bukan nama coronavirus ya, beda. Inti matahari memiliki suhu yang sangat tinggi, berfungsi sebagai sumber energi matahari. Energi ini dipancarkan secara radiasi. Fotosfer. Di daerah ini terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang sangat kuat, dingin, dan lebih gelap dari sekitarnya. Kromosfer. Nah, saat terjadi gerhana matahari total, kromosfer ini dapat tampak seperti gelang merah. Dan satu lagi, korona. Korona adalah lapisan terluar berwarna keabu-abuan, terlihat seperti mahkota. Korona juga akan terlihat saat gerhana matahari total. Selanjutnya, kita akan membahas benda-benda langit yang mengelilingi matahari, dimulai dari planet. Nah, planet bukan bintang ya, jadi tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Tidak seperti matahari. Ada 8 planet pada sistem tata surya. Adik-adik pernah dengar lagu planetnya Rico Delisleris? Kalau belum, nanti bisa didengarkan ya, karena dapat mempermudah mengingat. Oke, planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari. Ukurannya sangat kecil. Selanjutnya, Venus. Planet kedua dari matahari ini biasa disebut bintang fajar atau bintang gejora, atau bisa juga bintang senja. Nah, disebut seperti itu karena Venus letaknya yang paling jauh dari matahari. Ukurannya tidak jauh berbeda dengan Uranus. Selain planet yang beredar mengelilingi matahari, ada juga batuan melayang-layang yang sangat banyak jumlahnya, terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Batuan itu disebut asteroid. Karena asteroid sangat banyak dan memiliki orbit seperti halnya planet, maka asteroid disebut juga planetoid atau planet terbil. Asteroid ini dari kejauhan seperti sabuk, makanya disebut sabuk asteroid. Dengan adanya sabuk asteroid ini memisahkan planet menjadi 2 kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet-planet yang letaknya sebelum asteroid disebut planet dalam, seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet-planet yang letaknya setelah asteroid disebut planet luar, antara lain dimulai dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet dalam berukuran jauh lebih kecil daripada planet luar, dan jumlah satelit planet dalam pun sangat sedikit, bahkan ada yang tidak bersatelit. Benda langit lainnya yang terletak di luar angkasa yaitu komet. Ciri khas komet memiliki lintasan yang sangat lonjong, berbeda dengan lintasan planet yang berbentuk elips. Komet disebut juga bintang berekor. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari karena adanya dorongan yang sangat kuat dari angin dan radiasi matahari. Ada satu lagi nih benda langit yang wajib adik-adik ketahui. Bentuknya bakalan juga mirip seperti asteroid. Sebenarnya benda langit ini berasal dari batuan asteroid yang bergerak mendekati dan tertarik dengan gaya gravitasi bumi. Benda langit ini disebut meteoroid. Karena tertarik oleh gravitasi bumi sehingga akan jatuh ke bumi dan bergesekan dengan atmosfer bumi. Tuh, lihat, seperti bintang jatuh ya. Bintang jatuh tersebut berasal dari. Coba setelah kita lihat bagaimana kehidupan di luar angkasa di sana, ada tata surya, masing-masing planet-planet memiliki karakteristik sendiri. Silakan kalian gambar, kemudian berikan karakteristiknya dalam bentuk deskripsi. Bisa dipahami? Ya. Nanti perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan di depan. Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan ditulis di buku gambar. Itu kok tidak dikelompokkan dalam planet. Ada yang bisa satu menjawab? Oke, Island. Kenapa? Pluto ukurannya terlalu kecil. Karena Pluto ukurannya terlalu kecil. Oke, ada lagi? Karena jaraknya sangat jauh dari matahari. Bagus sekali, jaraknya juga sangat jauh dari matahari. Betul sekali dari apa jawaban teman kalian. Yuk,
mulai dari tahun 2006 Pluto sudah dinyatakan tidak termasuk dalam banteng. Seperti itu. Bagaimana Eva? Bisa diterima jawabannya? Bisa ya? Bisa. Jadi itulah alasan kenapa Pluto tidak masuk dalam planet. Bisa dipahami tempat ini sekarang? Ya, bisa. Kita sudah belajar tentang apa? Tata surya. Untuk mengetahui bagaimana atau sejauh mana kalian memahami materi ini, ada kuis, ya. Ada kuis, ada pertanyaan sekarang yang bisa menjawab. Kalian tunjuk tangan terlebih dahulu. Jangan langsung dijawab. Setelah tunjuk tangan, kemudian guru menunjuk siapa yang menjawab, baru kalian bisa menjawab. Sudah siap? Siap ya? Sebelum menjawab, sampaikan nama kalian dan absen kalian. Siap? Nomor 1. Planet yang letaknya paling jauh dari matahari adalah Pembukaan di itu kan kayak ini Pak, Iya, dari awal tetap apa ada openingnya juga. opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata 2.3 pasca observasi setelah pembelajaran kemarin di kelas Bu Laila. Saya bersama Bu Laila Fajriah, ya. guru mata pelajaran IPA. Bagaimana kabarnya Bu Laila? Alhamdulillah baik Bu Ratri. Baik nih, Bu Laila kemarin kan sudah observasi saya di Betul sekali. kelasnya Bu Laila. Kemudian hari ini kita bertemu lagi Bu Laila untuk berdiskusi kembali. Kira-kira dari diskusi nanti apa yang ingin Bu Laila harapkan? Dari diskusi yang nantinya yang saya harapkan adalah saran, masukan, dan kritikan dari Bu Ratri sehingga pembelajaran yang selanjutnya bisa lebih baik lagi dan mencapai tujuan pembelajaran seperti itu. Ya, semoga nanti Bu Laila mendapatkan hal yang baik lah pada kegiatan refleksi ini Bu Laila. Kemudian Bu Laila, bagaimana sih perasaan Bu Laila setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Perasaan saya awalnya deg-degan berarti seperti saat ini saya deg-degan, tetapi setelah melakukan pembelajaran, setelah diobservasi sama Bu Ratri, rasanya sudah mulai lega karena sudah terlewati. Deg-degan di bumi, Tapi alhamdulillah, lega. ya sudah lega. Dan alhamdulillah pada saat pembelajaran akan mendapatkan respon yang positif dari murid-murid. Lebih aktif dan terlihat antusias. Luar biasa ya Bu Laila. Bu Laila, apakah kemarin tahapan pembelajarannya sudah Bu Laila rencanakan dari pembukaan atau awal sampai penutup, apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir atau dari pembukaan sampai penutupan, tahap-tahapannya sudah terlewati dengan baik. Alhamdulillah. Sesuai dengan rencana di modul ajar. Sudah sesuai rencana di Bu Laila. Kemudian Bu Laila, kalau misalkan ada skala 0 sampai 10, 10 itu ketika sudah sesuai rencana, sudah maksimal, sudah anak terlihat antusias, dan 0 itu tidak sesuai dengan rencana. Itu menurut Bu Laila ada di angka berapa sih untuk pembelajaran kemarin? Pembelajaran kemarin kalau menilai dari rentang 1 sampai 10 mungkin di sekitar angka 7 sampai 8. Gitu. Ya. Lalu kalau angka 7 sampai 8 itu menurut Bu Laila seperti apa? Mungkin ya di angka 7 sampai 8 karena saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana dan sebagian siswa sudah memahami apa
materi dari pembelajaran tersebut. Akan tetapi saya merasa belum maksimal dalam pengelolaan kelas dan satu lagi juga manajemen waktu. Jadi dalam waktu 2 jam pembelajaran tersebut saya harus melaksanakan tahapan-tahapan dalam rencana yang sudah saya siapkan seperti itu. Jadi agak terburu-buru oleh waktu. Kemudian ya, tadi kendalanya manajemen waktu. Ya. Kalau misalkan kedepannya bagaimana cara Bu Lela kira-kira memanajemen waktu agar tidak tidak terjadi seperti kemarin, agar lebih termanage, menurut Bu Lela bagaimana? Ya. Karena kemarin saya merasa kayak terburu-buru atau dikejar oleh waktu, jadi untuk pembelajaran yang selanjutnya nanti saya akan merencanakan lebih matang lagi, lebih baik lagi dengan bisa dalam waktu 2 jam pembelajaran itu memilih KD atau tujuan pembelajaran yang sekiranya cukup dalam waktu 2 jam tersebut. Keren sekali ya Bu Lela. Kemudian Bu Lela, dari angka 7 sampai 8, Bu Lela ingin meningkatkan ke angka berapa? Pastinya di atas itu. Bisa jadi 9. 9. Lalu kira-kira angka 9 itu yang seperti apa Bu? Angka 9 meskipun tadi belum sempurna ya Bu, maka harus ditingkatkan lagi apa yang menjadi kendala di angka 7 dan 8 tersebut. Mungkin lebih melibatkan siswa lebih aktif lagi, karena kemarin saya rasa hanya beberapa siswa yang benar-benar aktif, namun ada beberapa siswa juga yang belum aktif seperti itu. Jadi pengelolaan kelas lagi yang belum dimaksimalkan. Kemudian satu lagi tadi manajemen waktu agar semuanya bisa terlampaui atau terlewati dengan baik dan tujuan pembelajarannya dapat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sekali Bu Lela, jadi lebih melibatkan siswa agar lebih aktif, kemudian pengelolaan kelasnya dan manajemen waktu ya untuk kemudian Bu Lela, selain yang disebutkan tadi, apakah ada lagi Bu Lela? Oke, selain yang tadi saya sebutkan, media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik murid. Jadi kemarin saya juga sudah menggunakan beberapa media yang berbeda, mulai dari slide PowerPoint, kemudian video pembelajaran, serta model tata surya. Jadi karena murid-murid kita kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Mungkin ada yang suka mendengarkan, kemarin sudah melalui video. Ada yang secara suka gambar, kemarin sudah dalam diskusi kelompok juga mereka dalam kelompok sudah membuat gambar. Sekali Bu Lela. Jadi selain yang tadi sudah disebutkan, ada media pembelajaran, kemudian penggunaan slide PPT, PowerPoint, dan ada juga model-model tata surya ya, yang secara alat peraganya sekali Bu. Jadi Bu Lela sudah melakukan itu semua ya Bu ya, luar biasa. Apalagi Bu mungkin yang perlu ditambahkan yang dilakukan berbeda supaya bisa nanti mencapai barangkali bisa di angka 9 dan barangkali sampai 10. Saya akan mengusahakan dan saya berkomitmen untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Jadi sebelum pembelajaran merancang terlebih dahulu, Ibu, terutama dalam mengikuti beberapa kegiatan pengembangan diri sehingga proses pembelajaran IPA itu dapat dirasakan oleh murid dengan senang, dengan sukacita dan bermakna, dan sehingga nantinya mencapai tujuan pembelajaran yang luar biasa sekali Bu Lela. Saya juga jadi banyak belajar ini dari apa yang Bu Lela sampaikan. Menurut Bu Lela, nanti bagaimana jangka waktunya untuk mempersiapkan ke angka 9-10 itu, mau cara mengelola waktunya atau jangka waktunya mau dilaksanakan kapan? Dilaksanakannya setelah dalam jangka waktunya, karena ini sebentar lagi Ibu
murid-murid akan melaksanakan kegiatan PAT, jadi jangka waktunya dari sekarang sampai nanti menjelang PAT dengan merancang dan merancang dan menerapkan itu semua sampai PAT sehingga tujuan pembelajarannya bisa tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Biasa sekali Bu Lela. Berarti Bu Lela untuk pertemuan ini hal baik apa yang sudah didapatkan dari diskusi ini Bu? Banyak sekali ya Bu. Yang pertama saya bisa merefleksi diri dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Kemudian di sini juga saya jadi tahu bagaimana pembelajaran yang baik dengan melibatkan siswa, kemudian bagaimana memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa, terus bagaimana pengelolaan kelas yang baik. Biasa Bu Lela. Baik Bu Lela, itu saja. Selamat bekerja dan semoga sukses. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Lela. Sama-sama. Demikian untuk pasca observasi aksi nyata 2.3 saya bisa merekam sejawat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.